Hai semua, kembali lagi di channel aku, Na Official. Gimana kabar kalian semua hari ini? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan gembira, dan dalam keadaan finansial dan diri yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang kebiasaan-kebiasaan yang baik buat kita, bukan tentang budgeting lagi, karena pada rencananya aku itu pengen nambah konten di channel aku ini bukan tentang keuangan, tapi akan menambah dengan tentang self development gini. Semoga bisa diterima oleh teman-teman semua ya. Nah, kembali ke videonya. Di video ini aku bakal bahas apa aja sih kebiasaan yang baik kita lakukan di pagi hari supaya bikin kita itu jauh lebih happy dan lebih produktif. Nah, di sini yang bakal aku bahas adalah 6 kebiasaan. So, tonton videoku sampai habis ya. Kalau kita ngomongin tentang kebiasaan kan artinya adalah sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang setiap harinya sehingga dia baru bisa dijadikan kebiasaan atau disebut dengan kebiasaan. Tapi kalau sesuatu yang hanya cuma kita lakukan sekali-sekali artinya belum menjadi kebiasaan. Dan kenapa yang aku bahas di sini adalah kebiasaan di pagi hari yang buat baik. Kenapa bukan kebiasaan di siang hari atau kebiasaan di malam hari? Karena biasanya sesuatu yang kita mulai di pagi hari itu adalah yang menentukan hari kita dijalani pada hari ini seperti apa. Jadi makanya aku ini pengen bahas gimana sih supaya kita ini membangun hari kita itu selalu jadi ceria, jadi produktif. Karena pagi hari itu adalah menentukan banget gimana hari kalian bisa berlalu atau bisa kalian lewati. Dan kebiasaan yang bakal aku bahas di sini ada kebiasaan-kebiasaan yang paling dasar, yang paling terlihat simple, tapi jujur pasti banyak teman-teman yang susah buat ngelakuinnya. Karena memang ini terlihat sepele, bukan hal yang besar, tapi ternyata setelah mau dicoba itu tuh agak terasa berat kebiasaannya ini dilakukan. Padahal kebiasaannya ini sangat gratis dan ini berkaitan dengan diri kita sendiri tanpa perlu melibatkan orang lain, tanpa perlu bersosialisasi dengan banyak orang. Benar-benar dengan diri kita sendiri kita harus berdamai supaya kita bisa melakukan kebiasaannya ini dengan baik. Kita harus negosiasi dengan diri kita tanpa perlu negosiasi dengan orang lain. Karena sejujurnya bagi kita mungkin kadang negosiasi dengan orang itu sangat berat, padahal negosiasi dengan diri sendiri itu jauh lebih berat kalau menurut aku, selama kita itu tidak fokus dan tidak benar-benar niat buat bisa melakukannya. Nah, di sini untuk kebiasaan yang paling pertama, yang paling dasar yang harus kita bisa lakukan setiap harinya adalah ketika pagi itu kita harus bisa bangun lebih awal. Kenapa sih dengan harus bangun lebih awal? Kenapa nggak bangunnya ya misalkan kerja jam 7 ya udah bangun aja setengah 7. Nah, kenapa? Karena ketika kalian melakukan bangun lebih awal, kalian itu bisa melakukan aktivitas dengan santai. Kalian bisa melakukan kegiatan di pagi hari yang bermanfaat ini buat diri kalian jauh lebih santai, tidak tergesa-gesa. Karena kalau semakin mepet waktu bangunnya, kalian akan tergesa-gesa dan semua aktivitas itu akhirnya akan amburadul istilahnya kayak gitu. Semuanya tidak akan tertata dengan rapi dan kalian memulai pagi kalian itu dengan tidak santai, tidak calm kayak gitu. Jadi otaknya nggak rileks dan itu bisa menyebabkan nanti di siang harinya, malam harinya itu tidak baik harinya. Kenapa juga selain itu bisa dibilang harus bangun lebih awal ya, supaya kalian bisa ibadah. Kalau yang muslim bisa sholat subuh, kalau yang misalkan non muslim bisa melakukan meditasi, mungkin orang muslim pun bisa melakukan meditasi misalkan sehabis sholat kayak gitu. Pokoknya banyak hal-hal yang bisa kalian lakukan di pagi hari jika kalian itu bisa bangun lebih awal daripada waktu jadwal kalian misalkan harus beraktivitas atau berangkat kerja. Ya, idealnya itu 1-2 jam sebelum berangkat kerja itu buat bangun paginya. Dan juga manfaat ketika kalian bangun pagi hari adalah kalian bisa menghirup udara segar di pagi hari yang masih minim polusi. Beda banget loh ketika kita bangun di subuh hari, kita buka jendela, kita hirup udara pagi, itu rasanya jauh lebih segar daripada kita baru bangun di jam 7 atau jam 8 pagi. Teman-teman coba deh rasain setelah nonton video ini, besok coba deh alarmnya disetel di jam 5 subuh atau di jam sebelum jam subuh supaya kalian bisa menghirup udara pagi dulu, supaya bisa relaksasi dulu baru melanjutkan dengan ibadah. Lanjut untuk yang kedua adalah kalian itu mengucapkan syukur dan berafirmasi positif.
ini bisa kalian lakuin ketika benar-benar kalian abis bangun tidur, abis baca doa bangun tidur, lalu kalian mengucap syukur untuk hal-hal yang udah kalian miliki. Sekecil apapun hal itu kalian bisa syukuri. Contoh paling kecil adalah kalian masih bisa terbangun dalam keadaan sehat, masih bisa menghirup udara, masih bisa bernafas dengan gratis, masih bangun dalam keadaan tubuh yang bugar, tidur yang cukup semalaman. Nah, itu harus kalian syukuri dari yang kecil-kecil aja dulu, nggak perlu yang besar-besar, karena tanpa kita sadari itu adalah hal-hal yang suatu saat nanti akan sulit kita dapat ketika memang kita ini jatuh sakit atau amit-amitnya ada apalah gitu, pokoknya yang nggak mau aku omongin di sini. Jadi benar-benar hal kecil kayak gitu adalah hal-hal yang bisa banget kita syukuri. Dan selanjutnya bisa kalian lanjutkan dengan juga berafirmasi positif. Nah, kalau misalkan mensyukuri adalah berkaitan dengan hal-hal yang sudah kita miliki. Nah, kalau afirmasi positif adalah kita mengatakan untuk hal-hal yang akan kita lakukan tapi dengan hal-halnya itu menjadi hal yang positif. Misalkan kalian berkata, ya Allah, hari ini aku senang banget, hari-hariku terasa mudah ku jalani, semua pekerjaanku lancar, pertemuanku dengan klien nanti akan lancar, bisnisku akan laris manis, daganganku bakal laris hari ini, ratusan pieces, banyak customer yang datang padaku, video-video yang ku upload di TikTok, di YouTube semuanya akan di FYP dan dapat rekomendasi, dan aku mempunyai penghasilan yang sangat besar setiap bulannya. Kalian bisa berafirmasi positif kayak gitu, terserah kalian apa aja mengenai hal-hal yang ingin kalian capai tapi kalian katakan seolah sudah tercapai. Kalian harus katakan dengan penuh emosi yang kalian bisa rasakan supaya kata-katanya itu bisa menjadi kenyataan. Terserah itu kalian mau visualisasikan dengan kata-kata atau kalian mau menulis. Dibikin sesimpel mungkin, semudah mungkin kalian lakukan, dan itu jadikan kebiasaan setiap harinya supaya menjadi sesuatu yang berulang, yang bermanfaat baik untuk kalian. Selanjutnya untuk kebiasaan yang ketiga adalah minum air putih di pagi hari setelah bangun tidur. Kenapa sih aku nyaranin ke teman-teman buat minum air putih? Ya karena kita kan ini semalaman habis tidur berapa jam itu, 8-9 jam tanpa minum. Istilahnya diri kita ini puasa ya kan. Nah jadinya ya kita harus memberikan lagi air ke dalam tubuh kita supaya organ-organ di tubuh kita ini kembali bisa beraktivitas dengan sempurna, dengan baik. Teman-teman pernah ngerasa gak sih kalau misalkan bangun pagi gak langsung minum, itu kayaknya kepala pusing kayak ketarik? Kalau aku jujur aku tuh kayak gitu. Jadi kalau bangun pagi aku tuh gak langsung minum karena udah kebiasaan tuh kan aku tuh minum tiap pagi. Itu kepalaku tuh kayak ketarik-tarik kayak gitu, kayak sakit banget kan, kayak dehidrasi gitu. Jadi aku tuh wajib banget tiap bangun tidur itu langsung minum air putih. Jadi di samping tempat tidur aku itu selalu ada air putih, dan kebetulan kan aku ini di kos. Nah di samping kos itu memang lemari dan galon untuk air, jadi enak banget bangun tidur tinggal langsung ambil gelas, isi air di galon, udah. Nah tapi lebih bagus lagi kalau teman-teman bisa itu minumnya air hangat. Nah kalau aku karena aku nggak punya dispenser, jadi bangun pagi itu aku memang benar-benar minum air putih biasa dulu. Nanti setelah aktivitas aku baru nyambi minum air hangat, misalkan sebelum sarapan atau minum teh hangat gitu. Itu adalah suatu kebiasaan yang simple, yang tapi juga sangat bagus buat kesehatan. Bahkan dokter-dokter pun menyarankan untuk kita selalu membiasakan diri minum 1 gelas air putih ketika kita bangun tidur. Lalu kebiasaan baik yang keempat adalah lakukan olahraga setiap pagi hari. Olahraganya cukup yang kecil-kecil aja teman-teman, gak perlu olahraga yang berat kayak angkat beban gitu. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan olahraga kecil. Lakukan olahraganya sekisaran 10-15 menit. Kalau memang merasa terlalu lama, lakukan aja 5 menit sampai 10 menit. Kalau masih terlalu lama, lakuin 3 menit aja teman-teman. Cari aja di YouTube, itu banyak banget channel yang memberitahu tentang olahraga-olahraga simple yang bisa dilakukan di pagi hari, yang gak makan waktu lama dan gak membuang tenaga terlalu banyak. Karena dengan berolahraga ini bikin kita juga jauh lebih fresh, lebih seger, ngejalanin harinya itu jauh lebih semangat. Tapi jangan terlalu berat juga olahraganya, karena kalau terlalu berat kita kecapean di pagi hari, malah bikin kita lemah, letih, lesu ketika ngejalanin hari seharian. Jadi benar-benar sesuatu itu harus kita lakukan sesuai dengan porsinya. Jangan kurang, jangan juga berlebihan, supaya jadi efeknya itu baik ke diri kita. Lalu kebiasaan baik yang kelima adalah sarapan. Di sini aku nggak jabarin setelah olahraga itu kalian harus mandi lah, pakai baju lah, itu kan hal yang lumrah ya yang kalian lakuin, jadi nggak perlu aku jabarin, dan pada dasarnya pasti kalian akan melakukan itu. Nah makanya aku langsung loncat ke sarapan. Kenapa sih kita tuh harus membiasakan diri sarapan di pagi hari? Ya supaya sarapan itu adalah penunjang tubuh kita supaya bisa beraktivitas dengan baik di dalam hari itu.
Jadi ada memang kadang orang yang nggak bisa sarapan yang berat, misalkan habis sarapan berat tiba-tiba langsung sakit perut pengen ke belakang. Ya diganti aja dengan sarapan yang ringan, misalkan kayak cukup dengan kopi atau teh hangat, atau dengan sereal, susu, atau dengan roti tawar aja, nggak perlu makan yang berat-berat. Jangan juga sarapannya langsung makan nasi uduk, mie ayam kayak gitu-gitu sebenarnya, tapi kalau teman-teman yang udah biasa sih nggak masalah. Tapi kadang kalau kita sarapan terlalu berat di pagi hari, itu nanti kita malah lebih cepat lapar ketika di siang harinya. Kayak belum waktunya makan siang udah lapar gitu gak sih biasanya teman-teman? Kalau aku pribadi gitu. Jadi aku saranin malah lebih baik sarapan itu ya ringan-ringan aja dulu, supaya tubuh kita itu gak kaget langsung dikasih makanan yang berat. Nanti malah takutnya jadi ngantuk di tempat aktivitas kita, di kantor atau di kegiatan teman yang lain, di kampus, di sekolah kayak gitu. Jadi penting ya ringan-ringan aja, yang penting perutnya ada keisi, lambung kita aman jadinya, nggak jadi GERD atau asam lambung. Lanjut untuk kebiasaan yang terakhir adalah buat to-do list apa aja yang akan kalian lakukan di hari itu. Catat tugas-tugas, kegiatan, pekerjaan, jadwal apapun yang harus kalian lakukan di hari itu. Catat yang paling penting dahulu yang harus kalian selesaikan, yang paling prioritas dulu yang harus kalian selesaikan, baru yang non prioritas, supaya semuanya tertata dengan rapi, supaya semua yang harus kalian lakukan di hari itu benar-benar terselesaikan di hari itu, nggak jadi tertunda-tunda. Dan biasakan ketika to-do listnya itu satu persatu sudah terselesaikan, kalian centang di pinggirnya supaya penanda kalau kegiatan itu udah kalian kerjakan. Jadi nggak akan kalian terulang-ulang lagi atau loncat-loncat lagi mengerjakan hal yang harusnya sudah kalian selesai kerjakan, tapi malah kalian ulang-ulang lagi. Mungkin cuma ini yang bisa aku share tentang apa aja kebiasaan yang baik dilakukan di pagi hari. Semoga video aku bisa bermanfaat buat bikin hari teman-teman jauh lebih baik dan jauh lebih produktif. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu di video yang lainnya ya teman-teman. Bye bye.